Oke, kita sambut narasumber kita Bapak Heri. Shalom Pak Heri. Shalom, shalom. Selamat malam. Ya, Tuhan apa kabar memberkati. Pak? Baik, 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 baik. Kabar baik. Haleluya, Sehat selalu. Iya. luar biasa. Ya, Oke. puji Tuhan Pak. Oke. Pak Heri terima Puji kasih loh Tuhan. sudah hadir nih Ya. dan mau bersaksi. Amin. Dan Amin. apa yang Bapak bagikan nanti, saya percaya akan menjadi berkat bagi banyak orang karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan dan ini Amin. penting sekali di dalam hidup kita supaya lewat apa Amin. yang Bapak bagikan orang bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Karena Haleluya. banyak orang bukan hanya tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan mereka membenci, mereka menghina, bahkan ada Haleluya. orang-orang yang ditunggangi setan yang mereka marah kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang Bapak bagikan, kita berdoa supaya ini bisa menerangi hati dan pikiran manusia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke Pak Heri, Amin. waktu dan Oke. tempat saya serahkan kepada Bapak. Bapak bisa sampaikan kesaksiannya dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Pak Heri. Salam. Selamat malam, Shalom. saudara-saudaraku yang kekasih. Malam hari ini, sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021 dan saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus bukan karena saya diinjili, jadi pengaruhi, atau saya diiming-imingin, apapun juga, tidak ada. Nama saya, sekali lagi, Haji Abdul Tahir. Saya sudah naik haji, dan saya juga dosen, guru di salah satu institut Muslim di Al-Qurabah di Rawamangun. Saya mengambil satu jurusan jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya juga pernah ke Pakistan. Di sana saya di Pakistan dalam rangka studi perbandingan dari sekolah saya. Dulu saya sekolah di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya seorang punya istri 1 dan anak 2. Saya berasal dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo. Mereka punya jabatan masing-masing. Mama saya hakim di pengadilan negeri Makassar, lalu pindah di Gorontalo di Limboto. Papa saya angkatan darat, dia pensiun dari Letkol, Haji Ismail, nama papa saya, dan ibu saya Arina Umar Katili, dia seorang haji juga. Kami di antara bersaudara, kami 14 bersaudara dari 2 ibu, yang hanya satu-satunya saya di antara 14 bersaudara, hanya saya menjadi pengikut Kristus, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah, sekitar Manado. Dan saya juga seorang mengajar di salah satu sekolah di Makassar dan di Bekasi ini, saudara. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Saudara, saya mengenal Tuhan Yesus pada saat itu pulang dari Pakistan, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pulang dari Pakistan. Lagi saya sementara duduk di antara 2 sujud. Saya lagi habis sholat dan saya zikir. Sesudah pada saat saya zikir, ya, karena kalau kami ini sebagai orang Islam atau Muslim, Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim itu pengikut Muhammad. Jadi kami ini sebagai pengikut Muhammad. Dan orang tua saya sangat radikal dan fanatik. Dan saya punya kakek juga tidak ada yang tidak kenal di Makassar. Itu Kahar Mustakar. Banyak orang-orang yang
dia bunuh orang-orang Kristen saudara di Makassar itu. Tetapi apa yang terjadi? Itu bukan rancangan saya sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah kasih Tuhan. Sehingga dia menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan mau memilih saya menjadi pengikutnya. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil saya. Pada saat saya sikir, saudara, apa sebabnya kami sikir itu? Sikir itu harus kita membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi apa sebabnya kita mencari keselamatan? La ilaha illallah itu 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah itu 33 kali. Jadi 99 kali harus kita baca setiap waktu kami lakukan untuk sholat. Apa sebabnya kita zikir? Karena kami mencari masing-masing keselamatan. Tidak ada jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, tidak ada terdapat di sana keselamatan di dalam Al-Quran itu. Tetapi hanya yang ada terletak hanya di dalam Alkitab, saudara. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara. Saudara, suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada waktu ada suara dan ada cahaya nur, seperti ada bayangan manusia. Ya. Lalu saya istighfar. Pada saat saya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku kalau ada kesalahan dan dosa aku, ya Tuhan. Kenapa apa yang terjadi? Sesudah itu saya tanya istri saya, kok kenapa saya melihat sosok manusia dan ada suara gitu. Akulah jalan kebenaran. Padahal Alkitab itu saya tidak pernah membaca. Menyentuh pun kita haram untuk memegang Alkitab, saudara. Yang kami betul-betul pegang dan junjung tinggi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kita sebagai imam kami, saudara. Karena dikatakan lalakum dinukum walihadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah yang kami pertahankan sebagai umat Islam, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat itu, saudara? Ya, tapi kata istri saya, menurut dia katakan bahwa itu dajjal atau setan. Dan saya juga pun tidak yakin, saudara. Pada saat itu dia datang pada saat saya sholat tahajud. Sekitar jam 4:30, saudara. Sesudah itu saya mau bangkit lagi sholat. Rasanya perasaan saya tidak mau lagi, saudara, untuk melakukan sholat lagi. Sehingga saya menunggu sampai pagi. Pagi itu kebetulan saya ada tetangga, orang Kristen, orang Ambon, namanya Aris Ayal. Saya tanya, pagi-pagi itu, Aris, kenapa pada waktu saya sholat, kok tiba-tiba seperti ada suara dan ada cahaya seperti ada kan di dalam rumahnya itu kan ada poster. Itu poster itu gambarnya Tuhan Yesus yang ada kawat duri yang di kepalanya, saudara. Lalu seperti itu Tuhanmu. Lalu Aris berkata begini, wah hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir, kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Nanti Pak Haji itu. Lalu dia berkata begini, Aris. Bukan engkau yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih engkau. Katakan begitu. Lalu saya katakan sama Aris, kok jangan begitu Aris. Itu masalah akidah, masalah iman, masalah agama itu sensitif sekali.
jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Ya, dia bilang, Aris, ya kalau Haji percaya silakan. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Lalu saya pulang. Saya pulang berjalan 3 bulan lagi, saudara. Pagi-paginya itu, saudara, saya berangkat ke sekolah. Istri saya kerja, saya berangkat juga. Kebetulan istri saya juga pengusaha. Keluarga daripada mereka Fadil Muhammad, National Gobel. Jadi kebetulan saya juga berangkat ke sekolah. Ke sekolah di kampus, lalu saya bertanya kepada dosen-dosen dan ustadz-ustadz dan teman-teman saya berkata begini, Pak Kiai, semalam itu saya melihat, bukan mimpi, saya bilang, tapi saya melihat sesosok kayak manusia, tetapi saya lihat seperti Tuhannya orang Kristen. Dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran. Tapi mereka mengatakan bahwa itu dajjal atau setan. Jangan percaya. Sesudah itu saya nggak percaya, saya hilang, pokoknya saya lupakan. Begitu 3 bulan kemudian, saya dikirim lagi ke Pakistan. Karena saya bagian humas. Jadi saya berangkat lagi. Kami di Pakistan itu sekolah studi banding itu ada 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kami berangkat di sekitar 300 orang untuk pertukaran pemuda. Dan di sana di Pakistan itu kami belajar bagaimana caranya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam. Banyaklah yang dukung dan pendanaan dana kami di sana. Pada waktu saya berangkat kedua kali saya pulang, saya lakukan juga di rumah saya. Pada saat itu rumah saya masih di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Lalu saya lagi sholat lagi sekitar malam Jumat itu. Pagi, begitu juga. Lalu ada suara berkata lagi, dia datang. Jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga. Dia katakan begitu. Saya kaget. Kenapa sampai terjadi begitu? Saya ini kan guru ngaji. Saya ini kan ustadz. Kok kenapa ada yang terjadi begitu? Tapi saudara, saya berpikir begini. Mungkin ini Tuhannya orang Kristen yang memanggil saya. Karena pada saat saya naik haji, memang sempat pada tahun 88, saya naik haji itu masih murah dulu. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu, di Arab sana. Waktunya saya tawaf, karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labbaika labbaika dan seterusnya lah. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi apa yang saya pernah lihat. Dan setelah saya ada suara itu, saya ingin melakukan gerakan sholat lagi, saya mau sholat sunat. Tiba-tiba saya sujud di sujadah itu, kok sepertinya ada salib di atas sujadah saya itu, saudara. Setelah saya melihat sesuatu seperti bayangan salib itu, seperti jiwa saya ini tidak tenang, saudara. Tidak tenang, saudara. Sehingga saya hentikan untuk sholat. Akhirnya saya bertanya lagi sama istriku. Kok kenapa sih? Mungkin orang itu, orang Kristen yang guna-gunai saya. Mungkin ini opo-opo, dia bilang istri saya. Lalu kita datanglah tanya si Aris itu. Karena kebetulan kita bertetangga. Saya tanya si Aris. Aris, kata istri saya, kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen. Jangan engkau berikan opo-opo suami saya. Sampai saat itu saya sakit, saudara. Saya sakit, kepala saya ini hampir pecah, saudara. Bahkan saya punya tubuh, saya punya badan ini mulai merasakan ada sakit penyakit di dalam tubuh saya.
berapa bulan kemudian itu saudara, lalu bersama istri saya, dia ajak saya untuk ke dukun, siapa tahu itu bisa dukun menyembuhkan, karena dia dia merasa bahwa istri saya mungkin ini adalah opo-opo atau guna-guna itu saudara. Karena saya melihat sesuatu sosok kayak orang Tuhan Kristen itu, orangnya Tuhan Kristen, orang orang Kristen, Tuhannya orang Kristen lah begitu. Lalu dia datang, istri saya marahin si Aris, kalau mau jadi Kristen jadilah orang Kristen, jangan engkau. Dia diam saja ini Aris. Akhirnya saya sakit, akhirnya saya keliling, bayangkan saya keliling kepada dukun ya untuk bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata dukun itu tidak menemukan satupun penyakit itu di dalam tubuh saya. Sampai kurus kering seperti kakek-kakek saudara. Ya, bahkan saya ke rumah sakit dirujuk, dari keliling rumah sakit itu 150 juta habis keliling di rumah sakit di Bekasi saudara. Tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan dan menemukan penyakit itu. Bahkan saya dirujuk ke Persahabatan di Rawamangun, saudara, untuk katanya ada cairan. Ternyata pada saat itu, saudara, saya sakit, saya nggak mau lagi kemana-mana. Akhirnya ada seseorang, orang Batak itu berkata, ibu-ibu, saya dengar, dia katakan, Bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta itu. Lalu saya cari orang itu, ibu-ibu itu. Kebetulan di lingkungan itu juga. Saya cari, lalu saya ketemu, dia bilang, Pak Haji kalau mau ingin sembuh, karena itu melihat salib, karena mereka sudah dengar. Akhirnya, bagaimana caranya? Katanya ke Tiberias, di sana ada kesembuhan. Begitu juga serontak hati saya mau ke sana. Kebetulan itu hari di sana, pernah dulu saya masih kuliah itu ketemu Andi Burhanuddin. Dulu dia di Tiberias berapa tahun yang lalu itu, lama itu, saudara. Jadi saya ke sana lah. Akhirnya saya diantar ke sana, hampir kan nggak bisa jalan, saudara saya. Saya dipanggil ke depan, didoakan, lalu dikasih makanlah itu roti dengan perjamuan itu, katanya anggur. Kan dulu saya tidak mengerti dengan hal itu. Lalu mereka habis minum anggur dan makan roti itu. Habis itu mereka tumpangan tangan saya, saudara. Mereka Bapak Riyaji itu. Tumpangan tangan saya dan anggotanya itu. Sehingga pada saat saya pulang itu di jalan itu, saudara. Saya merasakan itu seperti ada seperti strum. Artinya semangat begitu. Merasa seperti ada sesosok roh yang ada di dalam tubuhku yang memberikan kekuatan itu sehingga saya bisa bertahan hidup sampai di rumah, berjalan itu, saudara. Sesudah itu, saudara, saya di rumah habis didoakan mulai berangsur-angsur pulih gitu. Saya datang lagi sama Aris. Dia bilang, Aris, saya bilang, gimana Aris menurut pendapat? Dia bilang, begini saja Pak Haji. Kalau mau, ini ada Alkitab yang kecil, nanti baca saja. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya gulung di sarungku. Kan saya dulu masih pakai sarung-sarung. Ya, pakai sarung-sarung, saudara. Jadi saya ambil itu supaya Alkitab itu saya sembunyi, supaya jangan ketahuan dari istri saya. Setelah saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi di dalam sarung saya pulang ke rumah. Lalu saya di rumah itu, saya letakkan Al-Quran dengan Alkitab. Jadi pertama-tama saya buka Alkitab itu, saudara, adalah Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Itulah. Sesudah saya buka juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Qur'an, banyaklah di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Maryam, dan sebagainya. Dan setemukan di situ dia katakan di surat Al-Qur'an, ya, Isyabnu Maryamaluhlah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Disitulah
Lalu saya temukan lagi, saya buka saya buka lagi Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di Yohanes, saudara, saya buka di situ, di Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya baca di dalam Al-Quran, di Al-Fatihah. Dia begini bunyinya di Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Lalu saya pertimbangkan dan saya memahami dan saya mengkaji apa arti sesungguhnya itu. Karena di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu-satunya Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tetapi di Al-Fatihah berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Berarti kalau petunjuk itu belum tentu benar. Ya, kalau hanya sebagai petunjuk saja, pasti salah. Akhirnya saya memahami, saya pelajari, saudara, dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, saya pelajari semuanya. Saudara. Jadi, kita ini menjadi orang Islam, bukan hanya Islam, sekedar Islam saja. Tetapi kami betul dari kecil sudah diajarkan untuk sholat, untuk mengaji dari abjad apapun, dari Iqra. Jadi situ saya temukan, saudara, bahwa apa sebabnya saya harus mengikut Yesus. Karena di dalam Al-Quran berkata, ada hadis Nabi ataupun salawat Nabi berkata begini. Dia katakan ada salawat Nabi, dia berkata begini, Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama berkata Sayyidina Ibrahim. Muhammad berkata, Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikut. Jadi, kalau kita sebagai pengikut, ya kan, pengikut ini belum tentu diselamatkan, saudara. Belum tentu diselamatkan. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim yang pasti dan tidak ada yang salah, saudara. Jadi bagaimana kita? Mudah-mudahan akan diselamatkan. Insya Allah. Ya kan? Engkau diselamatkan. Saudara. Saya belajar di sana. Bahkan saya buka di dalam Yesus, di Alkitab Injil. Injil Roma 1 ayat 16 dan Roma 1 ayat 6 dan 7 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan saya melihat di dalam Roma di sini pasti. Jadi saya membaca di Roma 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ya. Di sini saya belajar. Saya belajar antara Al-Quran dengan Alkitab, saudara. Mari kita baca bersama. Ini yang saya dapatkan, saudara. Roma 5 ayat 7 sampai 11. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada kata insya Allah akan engkau diselamatkan. Tetapi di sini diberikan kepastian. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Di ayat 10 berkata. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih
kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia, kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku, itulah yang memberikan saya satu kekuatan, saudara. Tanpa ayat ini saya nggak bisa, saudara. Jadi, saudara, saya mengikut Yesus bukan karena saya diinjili, saudara. Bukan karena harta, bukan. Karena popularitas, bukan. Saya punya orang tua juga orang yang kaya, saudara. Dia seorang tentara. Tentara dulu, saudara. Tanahnya banyak. Mama saya juga, dia seorang hakim. Istri saya juga pengusaha, saudara. Bahkan saya juga seorang dosen, saudara. Bukan harta, saudara. Tetapi yang saya pilih hanya Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang menyelamatkan kita. Saudara. Keselamatan di luar daripada Yesus. Tidak ada keselamatan, saudara. Itulah saya mau apapun yang terjadi di dalam hidupku. Itu adalah satu keputusan dan komitmen saya. Harus mengikuti Yesus. Karena Dia hanya adalah satu-satunya jalan keselamatan, saudara. Nah, di Islam tidak ada, saudara. Bukan saya menghina dan merendahkan. Ya, kita lihat saja di ayat yang pertama-tama yang Muhammad menerima wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dia terima apa? Adalah dia datang turun menjadi tulisan. Ya, saudara. Adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, "Bacalah Muhammad." Muhammad berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis." Ya, aku seorang buta huruf. Aku seorang orang yang miskin. Dia katakan. Jadi bagaimana kita menjadikan dia pemimpin? Kalau dia seorang buta huruf, tidak punya apa-apa, tidak punya skill. Ya, banyaklah di dalam Al-Quran yang perlu kita revisi di situ dan pelajari secara otentiknya, saudara. Jadi di situ kebenaran, bukan karena hanya ingin masuk Kristen saja, karena keadaan tidak, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya dipilih, saudara, untuk pengikut Yesus. Ya, semoga saudara yang menonton malam hari ini, supaya jangan kita tergiur dengan keadaan-keadaan dunia ini. Harus punya komitmen seperti Daniel. Daniel, saudara, saya mau berkata kepada saudara, dia berkomitmen dia tidak akan menajiskan dengan dosa. Dengan tawaran-tawaran dunia. Saya juga pernah ditawarkan, saudara. Pak Tahir, nggak usah masuk Kristen, ngapain? Itu kan kamu sudah jadi orang kafir, murtad, dan sebagainya. Nanti saya berikan modal, usaha, rumah, dan sebagainya. Yang penting kamu masuk Islam kembali. Tetapi saya berkomitmen, saudara. Bukan harta yang bisa menyelamatkan kita. Bukan pangkat dan golongan, itu tidak ada. Bukan, tetapi hanya Yesus yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia datang dari surga menjadi manusia 100%. Dia 100% Allah, saudara. Justru itu saya yakin. Bahkan saya menerima Tuhan Yesus baru 5 tahun. Saya dibaptis di salah satu gereja, saudara. Nanti 2017, 16-17 saya dibaptis, saudara. Saya mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saya dan memilih saya, sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah satu organisasi ini, di dalam satu forum ini. Saya juga berterima kasih kepada hambanya, Pak Yusuf, yang telah bisa memberikan saya waktu untuk bersaksi di tengah-tengah ibadah ini. Kesaksian ini. Ya. Jadi saya mengenal Tuhan bukan karena popularitas, ya, bukan harta, saudara. Harta saya cukup, tetapi keselamatan tidak ada. Nah, pada waktu Muhammad menerima wahyu itu, tidak ada janji keselamatan.
Tetapi Yesus, dia berikan kita janji keselamatan. Bahkan dia sediakan tempat kita di sorga. Saudara, banyak orang yang meninggalkan Kristus karena hanya popularitas. Banyak. Ya, saya banyak belajar juga, saudara. Saya sekolah 2 tahun, sekolah Alkitab. Ada yang utus saya. Di situ saya merasakan harus pikul salib, harus dibuang, harus pisah dengan istri. Saat ini, saudara, pisah dengan anak-anak saya. Harus saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai dosen. Tetapi itu semuanya saya tinggalkan. Saya juga dipelihara Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya, saudara. Ya, walaupun orang berkata, banyak yang teriak, ya ikut, keluargaku berkata begitu, saudara. Ikut Tuhan Yesus katanya. Ya, biar dia memberkati. Tetapi saya percaya firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan ekor, tetapi aku jadikan kepala. Bukan turun, tetapi naik. Itulah. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan nyatakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya. Karena Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Itu luar biasa, saudara. Jadi saya mau tekankan kepada saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Karena hanya pangkat, karena kedudukan, karena popularitas. Karena saya merasakan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Walaupun satir aniaya, pernah saya dipukul waktu saya menginjil. Saya penginjilan, saudara. Sudah keliling daerah. Di Papua, Jayapura, Timika, Wamena. Di Wamena saja, di Merauke sana. Hampir berapa ratus orang kita baptis. Itu. Bahkan di Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, sampai Brau. Di Brau 500 orang kita baptis. Ya. Di Makassar, di kampung saya. Sampai kita dikejar, hampir dibunuh. Kita baptis di pinggir pantai Losari, saudara. Ya. Hampir kita dibunuh. Tetapi itulah namanya memberitakan firman Tuhan. Karena Matius berkata, pergilah jadikanlah bangsa murid. Dan ajarkanlah mereka dan baptiskanlah mereka. Itu adalah instruksi Tuhan, bukan instruksi manusia. Tuhan yang menyuruh saya, saudara. Jadi saya menjadi Kristen, bukan hanya Kristen biasa-biasa saja. Tetapi saya mau ingin melakukan dengan iman percaya. Sehingga aku dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini, saudara. Iya. Begitu lah perjalanan hidup saya, saudara. Saya bisa sekolah Alkitab. Ya, karena kasih Tuhan, saudara. Dan juga saya tinggal sendiri karena istri saya sudah cerai. Dan anak-anak saya juga diambil, harta saya diambil juga. Bahkan ijazah saya dibakarnya sama orang tua saya. Karena saking marahnya papa saya itu. Dia katakan, bukan hanya saya kasih sekolah kamu di Islam, kamu harus memilih Kristen. Tetapi itulah jalan. Ya, jalan hidup saya. Saya rela untuk meninggalkan semuanya itu. Saya tegaskan lagi pada saudara. Marilah kita sama-sama melakukan kewajiban Tuhan. Dan kita menginjil. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan dari kedatangan Yesus itu sendiri. Masih banyak. Dan saya merasakan juga, saudara, di dalam penginjilan saya selama perjalanan penginjilan saya, terkadang hanya melihat satu denominasi ataupun satu gereja. Kadang kalau saya dulu, saudara, saya masih Islam, saya biasa ceramah di masjid. Masalah dana itu sekali saya ceramah di masjid 100 sampai 300 juta itu ada untuk menjalankan kami syariat Islam itu, saudara, persatuan. Tetapi pada saat saya menginjil, saya merasakan, ya saudara, setiap saya meminta tolong untuk penginjilan kemana, dia bilang, dari gereja dari mana, dari organisasi mana, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat gereja, tidak melihat denominasi, tetapi marilah kita bergandengan tangan supaya ada bertumbuh menghasilkan buah yang baik, saudara. Itulah, walaupun penderitaan saya memikul salib sampai saat ini,
tetapi tetap saya hidup bersama dengan Tuhan. Itu komitmen saya. Seperti Daniel. Walaupun itu Daniel ditawarkan berbagai makanan yang enak, kehidupan yang mewah dari rajanya, dia berkomitmen dia tidak akan menajiskan dirinya dari dosa. Sama dengan saya dan saudara. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Tetap kita bersama dengan Tuhan, saudara. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bahwa semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memberikan kita damai sejahtera dan pertolongan dan perlindungan. Anugerah kasih-Nya tercurah selalu. Itu saja kesaksian saya. Saya serahkan. Kalau bisa saya berdoa. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Teman-teman, kita sudah dengar kesaksian daripada Bapak Abdul Tahir, bagaimana perjalanan hidupnya. Ya, kalau kita perhatikan dari latar belakang beliau, beliau bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang dosen, dan beliau juga adalah seorang pembelajar, dan belajarnya bukan hanya di dalam negeri, tapi ternyata belajar sampai di negara-negara luar, yaitu belajar keagamaan. Tapi itulah Amin. yang namanya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apa yang kita miliki di dunia ini, karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apa Amin. yang kita raih, atau apapun yang kita pelajari, atau apapun yang kita andalkan. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Dan seperti yang saya Haleluya. katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, dan Dia adalah Tuhan daripada semua manusia. Kok bisa Amin. begitu? Ayatnya jelas dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi Amin. kelegaan kepadamu. Kalau dia hanya Amin. sekelas manusia, dia tidak mungkin berbicara seperti itu. Marilah kamu yang Amin. letih lesu. Jadi di sini tidak ada perkecualian, tidak ada dibatasi dengan satu golongan, satu kelompok, atau satu keyakinan. Tapi semua, Amin. marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, Amin. terbukti Haleluya. dengan apa yang terjadi di dalam diri daripada Bapak Abdul Tahir, di mana beliau dari latar belakang yang non-Kristen, bahkan mungkin dibilang antikris. Bahkan tadi beliau sudah mengatakan didikan orang tua sangat radikal, sangat fanatik. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa mempercayai Tuhan Yesus kalau bukan kuasa daripada Tuhan yang bekerja. Nah, di sini saya ingin Haleluya. mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang baik. Artinya dia Haleluya. waktu mau memberikan kasih-Nya, mau menyatakan kasih-Nya kepada seseorang, seperti yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan di sini kita melihat Haleluya. bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih, oh kau ini tidak percaya sama aku, tidak perlu kau ditolong. Ya, tidak seperti itu Iya. teman-teman. Dan waktu Tuhan Yesus datang itu, dia datang tidak marah-marah, dia datang hanya untuk menyatakan kasih-Nya. Dia ingin firman-Nya Amin. berkata, dia tidak ingin satu orang pun binasa. Oleh sebab itu, Amin. apa yang terjadi dengan Bapak Abdul Tahir ini adalah sesuatu pencerahan buat kita semua, bagaimana seseorang yang Amin. tidak mengakui Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak dibedakan. Karena semua manusia itu Haleluya. sama di hadapan Tuhan. Manusia itu dikasihi Tuhan. Karena Amin. untuk itulah Tuhan Yesus mati buat kita semua. Dan ini adalah satu pembuktian yang luar biasa, ya. Saya sangat terkagum-kagum. Tadi saya belum sempat mendengar tentang latar belakang beliau, tapi waktu saya dengar latar belakang beliau, waduh, ini luar biasa karya Tuhan ini. Bagaimana seseorang yang Amin. ilmu keagamannya sangat tinggi dan akhirnya Amin. bisa mempercayai Tuhan Yesus, ya, luar biasa. Pak Abdul Tahir, saya Haleluya. punya sedikit pertanyaan, Pak. Mungkin Bapak Iya. bisa ceritakan singkat-singkat saja. Bapak selama ikut Tuhan pasti mengalami mujizat ya, Pak? Oh, banyak, banyak. Banyak mujizat. Ini tidak usah semua, Pak. 1, 2 saja. Mujizat-mujizat apa saja yang
yang Bapak alami sehingga bisa menguatkan teman-teman yang menonton acara ini supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat, ya. Karena manusia ini Iya, membutuhkan mujizat di dalam hidup ini, seringkali jalan hidup manusia itu buntu. Jalan iya, hidup manusia itu tertutup. Makanya karena jalan iya, hidup manusia buntu, makanya manusia mati. Itu artinya sudah tidak ada iya, jalan. Datang ke iya, dokter, dokter sudah angkat tangan, "Maaf Pak, kami sudah berusaha tapi, eee, iya, Tuhan yang menentukan." Nah, inilah yang saya katakan bahwa manusia seringkali mengalami jalan buntu. Nah, iya. mujizat-mujizat apa saja Pak yang Bapak alami, supaya bisa menguatkan teman-teman, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang pembuat mujizat, karena kalau seorang pembuat mujizat berarti dia yang maha kuasa. Dia bisa berbuat lebih Amin, daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Silakan Pak Abdul Tahir, silakan amin. Pak, apa Haleluya, mujizat yang Bapak haleluya. alami? Terima Ya. kasih, terima kasih hambanya. Mujizat itu tergantung dari kita hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran berkata, Habdun nas habdunallah. Habdun nasnya hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan tidak pernah terputuskan. Antara manusia juga tidak bisa terputuskan. Itu melambangkan salib, vertikal dari horizontal. Dan tergantung manusia, kalau kita melihat keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan, kita harus benar-benar bersih dan jangan ada dosa. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Bagaimana kita mau ingin bertemu dengan Tuhan dan menjawab doa kita? Ada firman berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi bukan doanya yang bagus-bagus didengar, bukan doanya yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita enak dengar, tidak. Tetapi bagaimana manusianya ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Kita harus hidup kudus dan suci kalau kita mau ingin menjadi pasangan Tuhan, anak Tuhan. Artinya ada jawaban. Kita melihat mujizat Tuhan. Harus kita bersihkan. Terutama isi hati kita yang paling dalam yang Tuhan melihat. Jadi Tuhan itu tidak melihat daripada penampilan kita, kekayaan kita, bukan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Ada di Mazmur 191 itu. Nah, bisa dibaca itu. Kita harus menyatu. Kita harus melengket kepada Tuhan. Saudara. Jadi pernah saya begini, saudara. Pernah saya doakan orang di rumah sakit di Priuk, saudara. Ini ibu ini sudah mau mati, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang datang doakan, tetapi kenapa tidak mau mati, saudara? Padahal ini ibu sudah sekarat. Pokoknya dari ujung kakinya itu sudah dingin. Hanya di dadanya dengan kepalanya itu masih panas, saudara. Katanya dia, sudah berapa kali Tuhan Yesus tangannya itu mau datang jamah dia supaya dia bisa mati, saudara. Kematiannya ini sangat tersiksa. Dia mau hidup sudah susah, saudara. Sehingga dia minta mati saja, tapi kenapa tidak mati-mati, saudara? Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang datang doakan. Sehingga pada saat saya datang pegang dari ujung kaki itu sampai ujung rambutnya, yang panas itu hanya tinggal di kepala dengan di dada. Di kakinya itu sudah dingin. Sudah separuh mati, saudara. Lalu pada saat saya berdoa, ya, saya berdoa, Tuhan, Engkau jamah dia, Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahannya diampuni, Tuhan. Tapi harus kita bisa mendengar orang-orang yang kudus yang bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada tanda-tanda Tuhan itu berikan kepada kita. Itu tidak sembarangan, saudara. Mujizat itu. Ya. Pada waktu itu saya sudah doa. Kan dia harus mengaku dosa dan kita harus lepaskan dia. Kita habis lepaskan dia dan harus dia mengakui dosanya. Manusia harus mengakui dosanya kita, perbuatannya kita. Tidak bisa kita sembunyi. Walaupun kita sembunyi kepada manusia, tapi Tuhan tahu dosa kita. Kita bisa ngebohong pada Tuhan. Pada saat saya doakan saudara, lalu saya bilang,
Tolong dia, Engkau kuduskan dan sucikan, tahirkan dia Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, roh jahat yang menghalangi dalam tubuhnya. Ternyata saya pulang, habis berdoa, Tuhan aku meminta tanda kepadamu, kalau Engkau berkehendak. Lalu pada saat saya pulang, saya tidur, saya mimpi, saudara. Dia bilang ambil daun itu, baru pukulkan dia. Tapi saya tidak mengerti daun apa. Lalu saya biasanya itu orang mati itu kan hanya daun kelor. Kalau orang Jawa mati. Saya ambillah 2 batang itu kelor. Karena itulah kalau kita mendengar suara Tuhan itu peka, kita pasti diberikan satu tanda. Lalu saya ambillah daun kelor itu, saya pergi ke sana, kembali. Paginya itu saya pergi lagi, saya pukulkan dia. Ternyata ada susuk di sininya dengan di mulutnya itu. Pada waktu itulah yang menghalangi kematiannya adalah dosa. Tidak ada yang mau terima, saudara. Pada saat saya sudah pukulkan, dia teriak, baru dia bisa ngomong di situ. Dia bisa bicara. Lalu dia bisa bicara sekitar jam 2 malam, baru dipanggil Tuhan, saudara. Itulah kalau tanda-tanda kebesaran luar biasa. Kalau yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu mujizat banyak terjadi. Saya pergi di Papua, sudah ada yang busuk badannya, saudara. Bahkan ini corona, saya tidak pernah pakai masker, saya doakan orang. Ya saudara, bukan takabur, bukan sombong. Tapi Tuhan telah menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dia tuntun kita, saudara. Saya doakan orang-orang itu. Seperti di Asmat itu. Banyak ilmu-ilmu. Tuhan lindungi kita. Bacalah saja di Mazmur itu. Mazmur 119. Itu ayatnya, saudara. Jadi kita tidak akan tersandung. Tidak akan seorang pun yang bisa menghalau kita. Saudara. Itulah yang penting, betul-betul kita itu percayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita belajar di firman Tuhan yang sebenarnya. Saudara. Itu saja, saudara. Tanda-tanda mujizat itu banyak. Saya juga dulu pernah saya pergi khotbah. Habis pelayanan. Saya pikir ini uang saya tinggal 10.000. 5.000 saya sudah ongkos ke sana. Ongkos ke gereja pelayanan. Yang 5.000 saya sudah persembahan. Saya pikir saya nggak punya uang lagi. Saya mau pulang. Pasti jalan kaki, saudara. 8 kilo. Tapi apa yang terjadi? Saya duduk tertunduk. Hanya saya berdoa saja. Tuhan, tapi karena saya pelayanan itu bukan motivasi cari uang, tidak. Tetapi saya cari Tuhan. Karena Tuhan berfirman berkata begini, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan motivasi saya cari uang. Kalau saya mau cari uang, masuk YouTube, bisa menerima uang. Saya nggak mau masuk YouTube cari uang, saudara. Dan saya tidak mau, kalau saya sudah menjadi orang Kristen, saudara, saya tidak mau lagi memakai Al-Quran, saudara. Saya mau belajar saja Alkitab. Supaya jangan kita menghina agama yang saya sudah tinggalkan. Nggak boleh. Sehingga tidak ada pemicu di antara, ada pemecah belah. Saya nggak mau. Saya mau jadi orang Kristen yang 100%. Karena Yesus dia 100%. Dia adalah Roh Kudus, saudara. Pasti dia tolong saya. Pada waktu saya pulang, saya berdoa, saya mau pulang. Tidak ada uang. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, aku mau pulang, pasti aku jalan kaki. Tetapi Engkau tidak akan membiarkan hamba-Mu berjalan kaki. Pasti Engkau menolong aku. Pada waktu saya keluar, saudara, ada mobil. Bilang, Pak Pendeta mau kemana? Saya mau pulang. Kalau bisa numpang aja. Itu pada saat saya bertobat itu, saudara, menjadi orang Kristen. Belum ada apa-apa saya, habis semua. Pakaian di badan. Saya tinggalkan keluargaku, semua, saya tinggalkan Islam itu. Pakaian di badan, tidak ada apa-apa saya bawa. Tetapi saat ini dia berkata, saya tidak merasa sendiri, saya tidak merasa seperti yatim piatu. Banyak saudaraku, banyak seiman saya yang menolong saya dan menopang dan mendoakan saya, saudara, sehingga saya bisa berada malam hari ini untuk melayani. Saya melayani bukan motivasi saya cari uang, saudara. Dan saya melayani, saya tidak minta-minta pelayanan, saudara. Hanya saya berdoa, karena doa adalah napas kehidupan kita. Selalu berhubungan dengan Tuhan, memohon, meminta pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Percaya saja, kalau memang benar-benar kita yakin dan beriman kepada Tuhan, pasti itu dia tidak biarkan kita. Mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan khawatir tentang hidupmu. Sekalipun saat ini dilanda masalah virus corona, banyak yang demo,
Indonesia dilanda bencana alam, di mana-mana ada gempa bumi. Semuanya terjadi. Tetapi kalau kita berkiprah dan berpegang kepada firman-Nya, maka firman itu ada terang bagi jalan hidup kita, yang menerangi setiap langkah kita, kehidupan kita, yang menghibur hati kita. Bukan harta, bukan pangkat, bukan uang banyak, saudara, yang bisa menyelamatkan kita. Lihat saja konglomerat yang orang-orang kaya banyak uangnya, tetapi mereka tidak menikmati harta kekayaannya kalau sudah masuk di rumah sakit. Bubur saja mau masuk di mulutnya susah, saudara. Ya, walaupun banyak uangnya, tidak mungkin uangnya dia kunyah-kunyah, saudara. Tetapi berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bersandar kepada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus telah bisa membebaskan kita dari dosa. Pasti kalau kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, kita memuji, hormat bagi Allah kita, pasti Tuhan Yesus membuka jalan bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berterima kasih malam hari ini kepada hambanya, Pak Yusuf, telah mengundang saya untuk bisa bersaksi, bertatap muka Sama-sama, Pak. malam hari ini. Haleluya. Ya, saya bersyukur dan terima kasih. Tidak mungkin saya mau dibiarkan begitu saja kelaparan. Tidak. Banyak saudaraku. Di dunia ini banyak seiman saya yang akan menolong saya. Terkadang di Papua itu, saudara, karena saya juga di sini kan tidak ada pekerjaan, saudara. Tetapi mereka di Papua itu, Papua itu tidak, jangan kita melihat dari fisik, tetapi hatinya mereka itu baik, saudara. Iya, baik. Mereka yang biasa telepon saya, Pak Tahir, bagaimana keadaannya? Mereka kirimkan saya. Saya tidak kelaparan, saudara. Saya tidak pergi meminta-minta, tetapi mereka lah yang senantiasa hatinya yang tulus dan ikhlas untuk menolong dan menopang kehidupanku. Ini saja, Pak, hambanya, Pak Pendeta, yang saya bisa haleluya, berikan. luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, saya juga sangat angkat topi buat Bapak Abdul Tahir karena beliau punya mengikut Tuhan itu tidak mudah. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa istri juga sudah meninggalkan karena merasa bahwa Pak Abdul Tahir tidak seiman lagi. Dan itu yang terjadi bagi orang-orang memang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti banyak salib, banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Abdul Tahir artinya komitmen kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan teruji, ya, walaupun beliau ini terlahir bukan dari orang Kristen, tetapi imannya memang benar-benar adalah iman yang memberkati banyak orang Kristen. Jadi di dalam hidup ini banyak orang Kristen yang mundur ataupun menjadi lemah imannya, ataupun bahkan ada yang menyangkal Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Anda belajar, Anda dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Tahir, saya percaya hidupmu akan diubahkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi, yang berkuasa, yang baik dan yang siap untuk menolong, memberkati kita semua. Nah, Pak Abdul Tahir, saya punya sedikit lagi pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira nih di dalam mengikut Tuhan kan tantangan itu makin hari makin besar. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak bisa berikan kepada Tuhan Yesus jika tantangan itu semakin besar ya? Ini sekarang ini Bapak sudah ditinggalkan istri. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak mengalami tantangan lebih besar seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu akan menyangka mereka beribadah kepada Allahnya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak mau berikan kepada Tuhan? Apakah Bapak akan mundur dari Tuhan? Apa Bapak mau meninggalkan Tuhan Yesus? Atau Bapak akan tetap setia buat Tuhan Yesus? Silakan Pak Abdul Tahir. Saya sudah komitmen mati hidup tetap saya bersama dengan Tuhan. Tidak bisa
Di luar daripada Yesus itu tidak ada keselamatan. Saudara, saya komitmen apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan. Saya sudah banyak ditawarkan segala sesuatu. Saya tidak pernah mau mundur sekalipun. Walaupun itu tantangan persoalan. Tetapi tidak ada juga. Karena saya bawa enjoy. Hidup ini saya bawa enjoy saja. Tantangan demi tantangan bisa saja lewat. Tetapi dengan tantangan itulah, itu kita terima itu, menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat. Jangan ada tantangan kita lalu mundur, saudara. Tetapi di manusia itu pasti ada tantangannya. Yesus saja, begitu besar tantangannya. Bahkan ditombak, dibunuh, dianiaya. Hanya dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia lakukan itu, saudara. Tapi kalau menurut saya, dengan komitmen saya dengan Tuhan, saya sudah berjanji dan ikrar kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, tetap mati hidup, saya tetap bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, tetap saya dekat kepada Tuhan, saya tetap berdoa. Doa, apabila kita berdoa tidak mungkin. Saya selalu di pikiran saya, di hati saya ada Tuhan Yesus. Ia memberkati saya, melindungi saya, menyertai saya dimanapun aku berada. Saya tidak kesulitan kok. Tidak pernah. Mengalami masalah itu wajar aja. Wajar aja. Ya, tetapi kalau kita bawa enjoy hidup ini, ya, asal kita berpikirnya positif, ya kan? Terkadang manusia ini emosi dengan hawa nafsunya, ingin memiliki apa yang dia inginkan, harta. Saya itu tidak tergiur dengan hal itu. Walaupun saya juga di rumah makan daun singkong, saya sekolah di sekolah Alkitab di Toraja, saudara. Pernah saya makan daun singkong. Pada waktu mereka pulang, saya masih sekolah Alkitab, saudara. Saya tinggal sendiri di asrama, tidak ada makanan. Saya rebus daun singkong yang lebar-lebar itu. Lalu daun singkong itu setelah saya sudah rebus, saya taruh di atas meja. Saya berdoa, saya angkat itu daun singkong. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar daun singkong ini menjadi daging. Saya makan, minum, kenyang juga, saudara. Kalau secara manusia tidak mampu, saya pasti kabur. Gagal untuk sekolah. Tetapi saya lakukan itu, saudara. Bahkan dulu saya masih belajar. Tidak punya apa-apa. Saya tidur, beralaskan dengan papan, dan kasur saya kan dingin, saudara. Tidak punya apa-apa, selimut. Saya balik itu kasur untuk bisa tutup diri saya. Di Toraja itu dingin sekali, saudara. Tetapi di situ mujizat Tuhan berlaku. Pada saat itu, saudara, telepon ada gembala di negeri awan. Dia bilang, Pak Tahir lagi di mana? Saya ada di sekolah. Teman-teman sudah pada pulang semua. Mau tahun baru, saudara, Natalan, pada pulang semua dari sekolah. Saya nggak bisa pulang ke Jakarta karena ongkos saya tidak ada. Saya bertahan sendiri, saudara, di sekolah itu, saudara. Apa yang terjadi? Dia telepon, kalau boleh datang. Itu baru saya mau melayani. Pertama-tama saya melayani di mimbar itu. Khotbah itu. Saya dipanggil Ibu Gembala, naiklah di negeri awan itu. Khotbah di situ, hampir saya kencingin celanaku, saudara. Tapi itulah kehidupan, saudara. Di situ habis saya khotbah, dulu pertama nggak punya, saya punya uang. Pulang baru saya diberkati, ada persembahan persembahan kasih, dia kasih saya. Sambil saya kasih jalan motor turun ke bawah, saudara, karena motor juga itu tidak ada bensinnya, saya kasih meluncur aja dari gunung. Saya pas berhenti, saya mau beli bensin, saya buka uang amplop itu ada 700. Di situ mujizat Tuhan. Pokoknya saya masalah, kendala, problem dalam hidup itu wajar-wajar aja. Tetapi itulah yang selalu menguatkan saya. Di saat saya mengalami satu problem, masalah, tantangan, persoalan, di situ kita bisa berpikir, oh kita bisa diuji kesabaran kita, diuji kita punya nafsu, keinginan dunia, keinginan, karena kedaginganlah ini yang harus kita harus betul-betul buang dan kalahkan itu iblis, saudara. Tapi saya komitmen, saudara. Kepada Tuhan, saya ikrar, saya berjanji kepada Tuhan. Kalau apabila saya tinggalkan Tuhan Yesus, ya saya bukan berkata, tapi saya lebih terburuk lagi, saudara. Saya tidak mendapatkan sesuatu apapun.
Kalau kita tinggalkan Yesus, tempat kita di surga tidak ada lagi, saudara. Percaya saja. Ini saya punya komitmen itu, saudara. Ini saja yang saya bisa bagikan kepada saudara. Banyak hal lah yang saya mengalami satu permasalahan dan tantangan lebih berat lagi. Ya. Tapi saya melihat Yesus. Dia ditombak begitu luar biasa. Apa sebabnya dia ditombak? Di lambungnya itu. Untuk bisa, ditombak, dipecahkan itu masalah di dalam hati kita yang busuk itu. Jangan ada dendam, ada akar pahit, sakit hati kepada orang tua kita. Walaupun saya sudah dibuang, saya tidak pernah dendam sama keluarga saya, yang menghina saya, ya, yang memfitnah saya, yang memukul saya. Saya dipukulin dulu, saudara. Jadi saya masuk Kristen penuh penderitaan. Saya menginjil di Depok, di Citayam itu saya dipukulin, saudara. Mandi darah saya. Saya masuk di sel. Tapi tetap saya jalankan itu, saudara. Banyaklah. Kalau kita mau bicara masalah tantangan, banyaklah tantangan. Tetapi di saat kita mendapatkan suatu tantangan, ada kebahagiaan, damai sejahtera. Itu tersendiri, saudara. Iya, itulah. Kalau kita ada masalah, jangan bilang, oh ini dari Tuhan. Tidak. Itu, saudara. Inilah. Hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, Pak. Iya. Terima kasih. Luar biasa sekali, ya. Saya sebagai hamba Tuhan sangat diberkati. Ya, saya terkagum-kagum sekali dengan kuasa Tuhan Yesus yang telah mengubahkan orang yang tadinya adalah antikris, artinya orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, bahkan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci, orang Kristen, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Tahir, tapi itulah cara Tuhan yang luar biasa, ya. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan ini semuanya diubahkan Tuhan, diberkati Tuhan, dikuatkan, bahkan juga yang belum kenal Tuhan. Saya berdoa biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Tahir itu bisa membuka pemikiran kita, bisa mencerahkan kita dan bisa menerangi kita. Karena kerinduan kami sebagai hamba Tuhan adalah supaya semua kita bisa pulang ke surga. Bukan supaya orang Kristen bertambah banyak. Karena KTP bertambah banyak itu tidak penting. Kekristenan bukan itu yang penting. Kekristenan itu adalah cinta kasih. Jadi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kami pun rindu supaya orang-orang lain pun bisa diselamatkan, bisa masuk surga. Itulah yang menjadi kerinduan kami, ya. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya semakin banyak jiwa yang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dan luar biasa, ya, teman-teman yang diberkati boleh dukung Pak Abdul Tahir, nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi, ya, supaya Bapak Abdul Tahir bisa eksis di dalam panggilannya, di dalam pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan itu bisa benar-benar banyak membawa jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus, ya. Jadi terima kasih buat Pak Abdul Tahir. Saya percaya terlalu banyak kisah yang ajaib yang Bapak alami. Mungkin nanti di waktu mendatang kami akan tayangkan kesaksian Bapak lagi jika waktu memungkinkan, Tuhan berkenan, ya. Jadi nanti waktu yang berikut nanti kami akan undang lagi Bapak untuk bisa menyampaikan kesaksian di channel kami. Terima kasih sekali lagi buat Pak Abdul Tahir dan juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.